Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang salah satu kontroversi YouTuber mukbang ASMR yang dialami oleh Songbird atau apa itu, semoga pengucapanku benar ya. Dan kalau kalian penasaran, kira-kira apa sih masalah yang ditimbulkan oleh dia? Jangan lupa untuk klik like, komen yang paling di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi Songbird ASMR, semoga pronunciationku bener ya guys. Dia ini memiliki nama asli Crystal Keckler dan juga memiliki suami yang bernama Carlos Keckler. Nah, si Crystal atau Songbird ASMR ini lahir pada tanggal 7 Desember tahun 1992 yang berarti sekarang umurnya sekitar 28 tahun. Dan dia juga telah memiliki anak laki-laki yang bernama Steven. Nah, terkadang dia ini kayak dibenci sama beberapa orang karena di beberapa videonya ini dia terlihat rakus dan kayak jahat gitu sama suaminya. In that case, let me tear off a piece. Here you go. Moment. Let me tear a bigger piece. I see what she means. Nah, gak hanya itu, di beberapa video dia juga kelihatan cringe dan sedikit aneh gitu lah guys tingkahnya. Dan kalau kalian mau ngeliat keanehan-keanehan lainnya, kalian bisa aja cek di YouTube karena itu banyak banget kompilasi-kompilasi video dia yang kayak aneh dan dibenci orang. Tapi beberapa waktu yang lalu, dia ini sempat dituduh karena telah berbuat rasis dan homofobik. Nah, kenapa bisa gitu? Karena dia ini sempat mengatakan bahwa gerakan Black Lives Matter dan komunitas LGBT hanyalah sebuah drama. So, untuk kalian yang nggak tahu apa itu Black Lives Matter, itu semacam gerakan untuk menentang rasisme khususnya orang-orang berkulit hitam di Amerika Serikat sana. Dan untuk komunitas LGBT tuh kayak kalian tau lah, lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek aja di Google. Dia mengatakan drama karena pada saat itu ada netizen yang nanya dan itu kayak udah larut malam banget. Mungkin dia males mikir atau males kayak ngomong panjang, akhirnya dia kayak udahlah jawab aja drama doang. Nah, justru jawaban dia itu adalah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri dan akhirnya dia dibenci banyak orang kan atas jawaban dia sendiri. Like, there was a lot of confusion at the time, and it kind of all stemmed and started from a private message I received one evening from a fan channel on Instagram, and basically, just asking if I supported BLM, and I will admit that I said, and it was just like late at night, about to go to bed, I'm not in my best thinking state of mind, I said I wanted to stay out of the drama, and then, she labeled me as racist, homophobic, or not homophobic, but racist, and said my silence was deafening, and yeah, so it's not that I said that BLM was drama, but I wanted to stay out of any, things it would create by talking about it, because I know I got people on both sides of this topic, and I just didn't want to create a big firestorm on my channel discussing it. And also at the time I just wasn't really educated on the matter either, and I am more now. And I understand, how this is affecting society. And I really sincerely apologize for having, said it the way I did. Saya di sini bukan untuk menyebarkan kebencian, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya berharap reaksi yang Anda lakukan dengan mengatakan bahwa BLM atau LGBTQ hanyalah drama yang membuat Anda menyadari kalau apa yang Anda lakukan itu bisa mempengaruhi orang lain. Ini tuh bukan hanya sekedar drama, ini tuh kehidupan nyata. Orang-orang kulit hitam dan anggota LGBT sedang berjuang setiap harinya hanya untuk bangun. Dan ingat, di dunia tempat mereka tinggal bersama semua orang-orang yang sama seperti Anda, mengatakan hal-hal seperti ini juga. Tapi memang faktanya ya guys, rasisme itu kayak masih marak terjadi di mana-mana guys. Bahkan baru-baru ini kan sempat terjadi antara orang Indonesia sama orang Korea, itu kalian pasti tahu lah ya. Lalu setelah dia didesak banyak orang, akhirnya dia membuat video permintaan maafnya. Tapi nggak lama kemudian dia sempat menghapus video permintaan maafnya. Untungnya netizen pinter ya, udah di-save dan akhirnya di-upload ulang lah sama netizen. Firstly, I want to apologize for anything that I might have said homophobic or racist against
LGBT community or the Black Lives Matter movement. Those words were not out of malice or hatred, because I genuinely love those people. Jadi intinya dia telah minta maaf dan videonya ini sudah tidak dipublik alias tidak semua orang bisa melihatnya. Dan dia juga mengatakan dia udah nggak peduli seberapa banyak hate comment yang dia terima. Karena manusia tuh nggak ada perfect dan dia mengakui kesalahannya. And seeing that the video was also increasing in views by quite a bit, I kind of acted out of impulse and I deleted it. And looking back on that now, it's like, why? I don't even understand my own logic. So, I apologize for that. Tapi kebanyakan orang nih belum menerima video permintaan maafnya ini. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa tulisan yang diposting di tab komunitasnya ini merupakan tulisan suaminya. Beneran, semua ini ditulis oleh Chuck. Ini sangat menjengkelkan dan sangat mengganggu. Bagaimana kamu bisa tidak jujur tentang tulisanmu sendiri? Nah, tadi kan dia sempat ngomong kan kalau dia tuh nggak peduli seberapa banyak hate comment yang dia terima. Tapi banyak komentar-komentar di bagian kolom komentarnya tuh dihapusin sama dia. Karena dia mengatakan bahwa dia tuh orangnya sangat sensitif dan dia hanya ingin menyebarkan positivity di channel YouTube-nya. I am, although I do admit I am a very sensitive individual, so I might not like take it like or like implement it so much, but I will take it to heart. But yeah, this is gonna be something that I'm gonna have to start learning to accept. Indeed. It helps the channel grow, sort of thing. Like, I would block and delete even criticisms in the past, and I've been trying to get better about that, you know, the last little while, but it's still been hard. Like, sometimes I still make that mistake. Lalu gak hanya itu, dia tuh sempat kayak menyinggung atau salah ngomong lah tentang transgender ini. Karena pada saat itu dia sempat berselisih dikit lah sama kakaknya yang merupakan seorang transgender. Nah, karena perbuatannya itu, dia kayak sempat meminta maaf. Dan dia mengatakan bahwa dia tuh belum tahu atau nggak tahu lah kata-kata yang pas untuk menggambarkan seorang transgender. Question 10. Did you misgender your sibling on purpose? Nope. I didn't really know how to say it properly at the time. It was also another thing I was uneducated about. And my brother was actually going through the transition at the time. So I was still kind of like a bit not used to that. And I made my mistake on Discord and, say what I did. And it was just definitely not on purpose. And after I made that mistake, he immediately informed me of it. And I just was completely disgusted with myself. Lalu selanjutnya tentang fake friends. Nah, si Songbird ASMR ini tuh kayak orangnya suka pansos. Karena dia sering banget komentar di YouTuber-YouTuber lain sesama ASMR gitu. Songbird mengatakan bahwa ya itu memang benar. Dia melakukan itu karena ya sebagai bentuk promosi ke dirinya sendiri. Tapi akhir-akhir ini dia ini melakukan karena ya emang sekedar bentuk dukungan aja sesama komunitas YouTube yang bergerak dalam bidang ASMR. I wouldn't say that I'm a clout chaser, but I will admit that, I originally told Chuck at first that, and other people too, that I was going on there to support other artists by what I was saying, but I didn't want to admit that I was also going on there to advertise my channel. Ya kita semua tahu lah bahwa Songbird ASMR ini kayak sering banget spam komen di YouTuber-YouTuber lain. Dia benar-benar ada di setiap channel ASMR YouTuber lain, baik itu channel-channel berbahasa Inggris atau channel-channel berbahasa asing. Komentar yang berlebihan ini sangat mengganggu banyak orang dengan cepat. Dan orang-orang mulai bertanya, apa sih niat dibalik ini sebenarnya? Pembelaannya adalah dia mengatakan dia tuh hanya ingin mensupport dan ingin menyebarkan hal-hal yang positif, kata dia gitu. Di tab komunitasnya yang sekarang sudah dihapus, dia mengatakan bla 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 bla, yang intinya ini tidak akan berubah. Aku masih suka komentar di channel lain, entah besar atau kecil, dan menyebarkan sedikit kebahagiaan, memberi semangat dan positivity. Dan juga ini, tapi jangan biarkan kata-kata manis menipumu. Tindakan menangani kontroversi salah satu temannya ini membuktikan bahwa bentuk supportnya ini adalah tidak masuk akal alias palsu alias fake alias cuma pansos doang ini si Songbird ASMR. Jadi pada saat itu Moon ASMR ini mendapatkan kontroversi. Jadi dia ini diduga telah memuntahkan makanannya di setiap videonya.
Lalu pada akhirnya si Moon ASMR ini membuat video klarifikasi yang mengatakan bahwa apa yang mereka tuduhkan ini tidak benar. Sementara itu banyak orang yang memperhatikan bahwa komentar dukungan Songbird ini tidak ditemukan di videonya yang itu. Perhatikan tanggal dan komentar si Songbird itu. Nah pada tanggal 30 Oktober ya si Songbird ya komen-komentar biasa lah gitu. Terus pada tanggal 1 November si Moon ASMR kena kontroversi jadi Songbird ini diam. Lalu pada tanggal 3 November, Songbird kembali lagi berkomentar. Jadi sudah dapat disimpulkan, si Songbird ini diam aja ketika si Moon dapat masalah. Jadi dia bener-bener gak komen sama sekali seperti yang biasa-biasa dilakukan. Tapi sehari sebelum dan sesudah terjadinya kontroversi itu, si Songbird ini kayak muncul lagi dengan komentar-komentarnya seakan-akan tidak ada terjadi masalah apa-apa. Mencurigakan bukan? Nah, si Songbird ini mengatakan bahwa Moon ASMR ini merupakan sahabatnya. Bahkan si Songbird ini selalu komen di setiap video-videonya si Moon ASMR ini. Nah akhirnya para fansnya Moon ASMR ini mulai kayak terganggu nih sama kehadiran si Songbird ini yang kayak jelangkung gitu loh. Datang tak dijemput, pulang tak diantar, tiba-tiba komen, tiba-tiba pas kesandung masalah hilang begitu saja gitu loh. Dan akhirnya si Songbird ini membuat alasan seperti ini yang intinya ya aku kan sama si Moon ASMR kan memang suka komen-komenan satu sama lain kayak gitu, ngeles aja lu mbak, cocok jadi guru bimbel. Ya jadi intinya si Songbird ini kayak istilahnya pansos ke semua youtuber ASMR lainnya. Nah buktinya pas si Moon ASMR kayak ada kontroversi, si Songbird ini hilang, nggak komentar-komentar. Tapi pas kontroversinya udah hilang, dia balik lagi komentar-komentar. Jadi kayak ya apakah itu pansos guys? Coba komen di bawah. Tapi guys, dibalik kebencian-kebencian orang-orang terhadap Songbird ASMR ini, tapi ada loh sesuatu yang membuat orang tuh juga suka sama Songbird ini. Nah, aku kasih tahu ya salah satunya. Nah, yang pertama, dia ini selalu mencoba makanan baru. Jadi dia membeli makanan yang belum pernah dia cicipi di video-videonya. Ya, ini yang membuat aku kayak lebih interest sama dia karena dia berani mencoba sesuatu yang baru. Nah selanjutnya ini tentang kolaborasi. Aku sangat salut sama Songbird ASMR ini karena dia ini membantu channel-channel yang masih kecil dengan dipromosikan ke video-videonya. Nah ini sangat bagus sih guys. Dan video-video ASMR-nya ini bagus dan enak dilihat aja sih. Lebih enakan separuh muka aja daripada ngelihat full mukanya sih. Canda-canda. Lalu selanjutnya dia memakan makanannya habis. Jadi dari awal sampai akhir ya makanannya dihabisin sama dia. Wow, berarti dia bener-bener YouTuber ASMR yang jujur ya. Lalu yang terakhir, dia selalu mendengarkan followersnya, dia juga mengabulkan request-request para subscribernya, dan dia terus keep improving, yang berarti dia terus memperbaiki video-videonya.